Nama saya Sipa Salsabila, saya dari Prodi Universitas Manajemen Pancasakti Universitas Bekasi, Pancasakti Kampus Bekasi Cikarang, dengan nomor induk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan yaitu Bisnis, Program Studi Manajemen. 2892 Saya mahasiswa semester 2. Di video kali ini saya akan Di video kali ini mengenai saya akan membahas salah satu materi berita dari mata kuliah ini Bank yang dan ada di Lembaga Indonesia. Keuangan. Materi yang saya Sebelumnya, akan bahas yaitu di video ini suku bunga dan resikonya. mata kuliah sosial media Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ipa Marsifa, MM. Desi Agriawati, SEAK, MSD. Di sini ada pengertian bunga bank. Pengertian bunga bank. Salah satu berita terhangat bunga jasa saat yang ini diberikan oleh yang bank ada di yang Indonesia berdasarkan yaitu prinsip tentang pendidikan konvensional Indonesia. kepada nasabah yang membeli atau menjual dari produknya. Lestari.com. Harga yang harus dibayar kepada nasabah yang memiliki Lestari.com. simpanan dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank nasabah yang memperoleh pinjaman. Pendidikan, salah satu pendidikan SMK. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi suku bunga. Yang pertama, kebutuhan dana. 2023. Kebutuhan dana yaitu apabila bank kekurangan dana sementara peminjam meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Memperoleh salah satu Peningkatan suku bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkat bunga pinjaman. Begitu juga sebaliknya. Pada tahun 2020. Yang kedua yaitu persaingan. Persaingan adalah dalam memperebutkan dana simpanan, maka penilaian akreditasi A samping faktor promosi pencapaian nilai yang paling utama, pihak Badan Akreditasi perbankan harus sekolah atau madrasah memperhatikan persaingan. BAN SM. Yang ketiga yaitu kebijaksanaan evaluasi mandiri. Bunga pinjaman dan simpanan tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dasar. Yang keempat yaitu target laba yang diberikan. Dengan mengacu pada standar target laba yang diberikan harus sesuai dengan target laba yang diinginkan. Jika laba yang diberikan SMK Padang yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman juga pada tahun-tahun sebesar sebelumnya dan 95 tahun sebelumnya yaitu dengan sebesar nilai dan sebaliknya. 95. Yang kelima yaitu jangka waktu. Dan sekarang jangka waktu yaitu semakin panjang jangka waktu yang diberikan SMK Padang merupakan salah satu dari 9 SMK, maka semakin tinggi bunganya juga. Hal ini disebabkan harus dan 11 kemungkinan resikonya di masa mendatang. Komunitas di berbagai yang keenam yaitu kualitas jaminan. Kualitas jaminan yaitu semakin liquid jaminan dan akreditasi ini yang harus diberikan, semakin rendah bunga kredit yang diberikan dan sebaliknya. Dan yang ketujuh yaitu reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan yaitu maupun wali murid, dunia industri, serta seluruh bonafit suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit industri sangat menentukan tingkat suku bunganya yang akan diberikan nantinya. Yang kedelapan yaitu produk kompetitif. Saya dapat, mohon maaf apabila produk yang dibiayai kekeliruan laku di pasaran, produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan juga relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kompetitif. Yang selanjutnya yaitu hubungan baik. Hubungan baik yaitu bank menggolongkan nasabah antar nasabah utama yang primer dengan nasabah biasa yang sekunder. Yang ke-9 yaitu jaminan pihak ketiga. Jaminan pihak ketiga yaitu perusahaan yang akan memberikan jaminan kepada penerima kreditnya. Yang selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam menentukan kredit. Yang pertama, di sini ada biaya dana atau cost of fund. Total biaya dana yaitu merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan, baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan, ataupun deposito. Yang kedua, biaya operasi. Yang penggunaan sarana dan prasarana itu memerlukan jumlah biaya yang harus ditanggung oleh bank sebagai biaya operasi. Di sini yang ketiga, selanjutnya
cadangan resiko kredit macet. Cadangan resiko terhadap macetnya kredit yang akan diberikan disebabkan setiap kredit mengandung resiko yang tak terbayar. Yang selanjutnya yaitu laba yang diinginkan. Laba yang diinginkan dalam meningkatkan laba bank harus mempertimbangkan kondisi pesaing dan kondisi nasabahnya. Yang selanjutnya yaitu pajak. Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang diberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Selanjutnya yaitu di sini ada jenis-jenis pembebanan suku bunga kredit. Yang pertama yaitu metode sliding rate. Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayarkan nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Akan tetapi, pembayaran pokok pinjaman setiap bulan sama. Cicilan nasabah, pokok pinjaman plus bunganya. Otomatis dari bulan ke bulan semakin menurun. Jenis pembebanan ini biasanya diberikan kepada sektor produktif dengan maksud si nasabah merasa tidak terbebani terhadap pinjamnya. Selanjutnya yaitu metode flat rate, yaitu pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjaman. Demikian pula pokok pinjaman setiap bulan dengan juga dibayar sehingga cicilan setiap bulan sama dengan kredit berakhir. Yang selanjutnya yaitu metode floating rate. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada yang salah ataupun ada yang kurang. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.